Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hikmah Podcast. Kawan-kawan, pada kesempatan saya bersama kawan saya Windu Diki Irawan MPD, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Kawan-kawan, kita akan bincang-bincang dosen sukses berwirausaha. Karena rekan saya ini alhamdulillah usaha bisnisnya sudah berjalan seperti itu. Mungkin pertanyaan awal saya sama Kak Mundo, apa sih definisi sukses berwirausaha menurut Kak Mundo? Nih ceritanya seperti ini, Bro. Iya, siap. Oke. Menurut saya, Ram, definisi sukses berwirausaha itu yang penting adalah bagaimana kita dalam berwirausaha itu kontinuitas terus menerus sehingga jangan kita awalnya naik tapi tiba-tiba turun. Kalau bahasa anak muda sekarang itu kita mau berwirausaha tapi angin-angin tai ayam. Nah, itu ya dicatat. Jadi pesan juga ini, sekaligus pesan juga ini kepada anak muda, sebenarnya sukses usaha itu yang dinamakan sukses berwirausaha itu yang penting konsisten, ya, kontinuitas, dan jangan pernah mudah menyerah, berputus asa. Itu mungkin definisi sukses berwirausaha dari saya. Terus kamu sendiri ada panggilan ya untuk entrepreneur ya kan, memiliki jiwa entrepreneur, terus melakukan usaha atau bisnis itu sejak kapan? Saya mau bercerita sedikit nih ya. Jadi saya mulai berwirausaha itu dari tahun 2013 ini, Bro. 2013. Ya, dimulai saya dari jual beli handphone, kemudian jual beli handphone second maupun baru, ya, kemudian dimulai dari jual beli motor juga second tapi surat lengkap ya. Kemudian ini legal, tidak main kita, karena akan dampaknya masalah pasti nanti ya kalau kita ilegal. Nah, yang terakhir ini alhamdulillah saya kembangkan bisnis saya di bidang otomotif juga, tapi jual beli mobil, nah, jadi artinya saya dari tahun 2013 hingga sekarang saya juga berwirausaha seperti itu. Jadi dimulai tahun 2013 sampai sekarang, ya udah lebih kurang 10 tahunan ya? Ya, sekitar 10 tahun alhamdulillah. Siap. Oke dong, lanjut lagi nih. Siap. Terus selama kamu berwirausaha ya, terus melakukan proses-prosesnya dari awal sampai dengan sekarang, ada yang bisa di-share nggak? Ini kita share pengalaman ya. Pengalaman yang menarik ya, betul. Jadi dimulai tahun 2013 saya itu mulai berwirausaha terkait jual beli ya. Jadi sebenarnya teman-teman podcast Bram, jadi sebenarnya kita itu bisa melihat sebenarnya kita itu polanya kita itu berwirausaha kemana arahnya mesti kita bisa tahu. Kenapa? Karena beberapa kali saya coba wirausaha terkait misalnya jenis usaha A, B, C, ternyata gagal, tapi nanti kita ketemu polanya. Nah, saya singkat cerita, saya temu pola yaitu di bisnis jual beli, jual beli. Nah, kemudian saya kontinuitas, bagaimana awal-awalnya memang sulit, Pak Bram ya, sulit sekali untuk berkomersil atau bermarketing terkait apa yang kita jual. Tapi dengan konsisten kita tadi, bukan anget-anget tai ayam yang dikatakan anak muda sekarang yang maunya untung besar tapi singkat ya, tapi ternyata setelah itu down kan. Nah, di sini kontinuitas yang paling penting kita berwirausaha itu, sehingga nanti kita ketemu pola. Ketika kita sudah ketemu pola, nanti akan enak berwirausaha itu modalnya seperti apa. Nah, dari misalnya saya jual beli handphone ya, ternyata di tahun 2013 orang belum pernah yang mendengar namanya kata marketplace. Alhamdulillah saya sudah mengenal itu. Jadi saya dimulai dari jual beli handphone yang kita mainkan di dunia marketplace. Dulu masih sepi, grup-grup di Facebook, grup-grup di marketplace modal yang lain itu masih sepi, belum ada yang tahu. Nah,
dengan adanya marketplace, kita mengetahui pola-pola itu akan menaikkan tingkat marketing kita. Ya itu. Jadi kontinuitas dan konsisten dulu di sini. Ya, pernah juga saya rugi, Bram. Ya, pernah juga rugi. Jadi jangan bicara untungnya. Kalau kata pengusaha itu, berwirausaha itu adalah resikonya jadi orang kaya. Betul. Ya, resikonya jadi orang kaya. Tapi bisa gagal juga kalau kita tidak mengetahui pola bisnis kita itu seperti apa. Gitu, Pak. Jadi dari tahun 2013 sampai 2023 ini saya memulai bisnis itu mulainya dari jual beli handphone, kemudian sampai sekarang jual beli mobil. Alhamdulillah sekarang makin berkembang ya, meskipun penjualan saya tidak seperti penjualan showroom-showroom besar, tapi kalau mau lihat dari labanya juga mungkin hampir sama. Seperti itu, alhamdulillah. Gitu. Siap. Jadi tadi ya kan di awal di tahun 2013 dimulai dengan handphone seperti itu. Terus sekarang ini fokus ya dunia fokus otomotif, jual beli mobil second sekarang. Oke. Terus yang membuat kamu konsisten ya kan sampai dengan sekarang. Terus tadi kata kamu tadi harus bisa continue ya kan, harus tahu polanya seperti itu. Nah, sampai dengan sekarang bisa temu jalan kamu jual beli mobil seperti apa? Iya. Di awal sudah laku pesat, atau tadi redup. Apalagi tadi kamu bilang ya kan pernah mengalami rugi. Iya. Nah, seperti apa itu? Oke. Lagi saya bercerita, Bram. Jadi saya mulai di 2016 itu mulai jual beli mobil. Jadi omset saya meningkat dari jual beli handphone dan jual beli motor. Kemudian saya naik bisnis ke jual beli mobil di tahun 2016 awal. Nah, jadi awalnya biasanya begitu ya, pedagang tuh begitu, berwirausaha tuh begitu. Jadi awalnya saya beli mobil saya pakai, kemudian kok ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada saya pakai, kan gitu ya. Dari yang saya beli, dari yang saya beli. Nah, karena memang basic kita dan pengalaman kita sudah terjun di dunia berwirausaha jual beli seperti ini, jadi mudah kita mengikuti polanya. Oh, berarti saya bisa nih jual beli mobil nih, ya kan gitu. Artinya saya beli sekian, kemudian ditawar lagi kok mendapatkan omset gitu kan, ada keuntungan, maka saya jual di 2016 itu, Bram. Kemudian saya beli lagi, saya beli lagi, kemudian ada yang menawar lagi. Awalnya nggak ada niat untuk jual beli mobil, tapi ternyata polanya seperti itu. Polanya seperti itu, beli dengan harga yang masuk, kemudian kita jual dengan harga yang penting ada cuannya, kan gitu ya kata anak sekarang, yang tipis ya. Iya, walaupun tipis. Jadi jangan kita ekspektasi tinggi-tinggi dulu ya, teman-teman podcast Bram ini. Jangan kita ekspektasi tinggi-tinggi dulu. Yang penting kontinuitasnya ada. Yang penting kontinuitas dalam penjualan. Setiap bulannya itu ada aja penjualan, sehingga menjaga stabilitas perdagangan kita, ya kan, usaha kita, bisnis kita. Jangan kita tinggi-tinggi tapi nggak ada yang beli, kan ngapain gitu kan. Jadi tetap harga bersaing, apalagi kalau kita rumahan, ya kan. Saya kan bukan showroom tapi pribadi, tapi semi showroom atau rumahan. Jadi kita mesti bersaing di harga. Kalau harga showroom sekian, maka kita di bawahnya untuk harga jual. Nah, seperti itu saya terus dari 2013. Nah, pernah juga saya rungkat ini, Bram. Ya, rungkat di tahun 2018. Jadi keuntungannya itu kita sudah mencapai sekitar 80 juta lah ya kalau mau dihitung itu. Cukup banyak alhamdulillah. Tapi suatu hari di tahun 2018 awal itu saya mengalami kerugian. Ya, mengalami kerugian dari waktu itu beli mobil Avanza ya kalau nggak salah. Beli mobil Avanza, kemudian saya tukar dengan RGX. Nah, RGX-nya ini yang rungkat, ya, RGX-nya rungkat. Itu saya ditukar tambahi dengan harga 5 juta, ditukar tambahi saya dapat kembali 5 juta, tapi saya jual RGX itu rungkat. Kalau tidak saya jatuh harganya. Artinya
konsisten, kontinuitas. Saya belajar dari pengalaman itu. Saya belajar dari pengalaman itu ternyata tidak mudah kita itu apa ya, bermain dari barang yang kita miliki ya. Mesti kita pelajari dulu, mesti kita pelajari dulu. Nah, di saat itulah saya rungkat harga rugi itu kalau tidak salah sekitar 15 juta. Saya beli Avanza itu 77 juta. Saya jual apa namanya, LGX tadi, tukar tambah tadi itu sekitar 62 juta. Jadi rugi 15 juta. Nah, itu pengalamannya, pengalaman. Seperti itu. Soal itu mungkin masih ada yang belum dituang, ya kan, terkait tadi usaha-usahanya jual handphone, ya kan. Terus sekarang yang tetap berjalan konsisten ini tadi otomotif, jual beli mobil. Usaha-usaha apa lagi Pak Windu? Sebenarnya kalau usaha-usaha yang lain tidak ada sih. Memang saya fokusnya di awal tuh jual beli handphone, kemudian jual beli motor, dan terakhirnya jual beli mobil ya. Nah, alhamdulillah yang jual beli mobil ini sudah berkembang lah. Jadi rekanan kita juga sudah banyak. Kalau di seluruh Lampung ini mungkin ada semua. Dari Metro, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Mesuji, Uni 2 itu insya Allah rekanan untuk bisnis otomotif ini kita sudah ada semua, alhamdulillah. Sehingga memudahkan kita untuk marketing mobil kita, baik kita menjual maupun mencari kita membeli mobil second lagi gitu ya. Oke, kawan-kawan nanya ini ya kan, entah kontak Pak Windu atau tadi sosmed Pak Windu apa? Iya, baik. Oke, teman-teman podcast Bram, kalau Facebook saya itu ada di Windu Diki Irawan ya. Kemudian kalau Instagram saya Windu_re. Kemudian kontak saya boleh saya share 0852 6822 4537. Itu sudah termasuk WhatsApp saya. Siap. Oke, lagi nih Panjul ya. Boleh. Terus juga Pak Windu ke depan ya, pasti lagi setiap orang, setiap manusia ya kan punya harapan besar, capaian. Nah, sekarang Pak Windu ini sudah di zona seperti apa? Capaiannya seperti apa? Ke depan mau seperti apa lagi? Harapan saya Bram, capaian saya yang paling penting adalah bermanfaat bagi yang dekat dengan saya. Jadi kalau saya cita-citanya adalah punya showroom besar, yang mana showroom itu bisa kita pekerjakan orang-orang, terutama keluarga dekat yang memang masih belum punya aktivitas, sehingga mereka juga punya aktivitas di showroom besar saya itu. Nah, kenapa? Karena memang yang saya ketahui bahwa bisnis mobil ini memang besar omsetnya. Artinya saya juga ingin berbagi kepada teman-teman, kemudian kepada saudara, kepada tetangga, untuk bisa juga merasakan bagaimana atau bisa belajar bagaimana bisnis mobil. Dengan usaha seperti ini ternyata bisa menghidupi, ya kan, bisa nabung, bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mereka juga belajar seperti itu dan merasakan juga. Oke, terus kira-kira Pak Windu, dengan Pak Windu kan seorang dosen ya, Muhammadiyah Kota Bumi, terus juga berwirausaha. Ganggu nggak wirausaha dengan Nah, ini perlu di skill ya. Jadi Bram gini. Awalnya memang kita tuh berbisnis atau berwirausaha itu kan merintis ya, dari nol. Yang tadinya 1 bulan kita hanya jual 1, kemudian bahkan 2 bulan sekali laku 1, ya kan, 3 bulan sekali bisa laku 1. Nah, semakin kita kontinuitas dan komitmen terhadap bisnis ini dan kita pelajari baik-baik bagaimana polanya, maka alhamdulillah saya makin berkembang. Nah, dengan makin berkembangnya saya saat ini sekarang punya tim ini. Udah punya tim nih Bram ya. Alhamdulillah punya tim, namanya tim Satset Windu Mobilindo. Tim Satset Windu Mobilindo. Kita punya grup WhatsApp yang mana tim itu terdiri dari 6 orang. Ada peluncur, kalau kami bilang peluncur ya. Peluncur ketika ada orang yang menjual mobil second, misalnya di Bandar Lampung atau di Metro atau di Lampung Timur, maka 2 orang tim Satset ini peluncurnya yang akan terjun berangkat. Kemudian
Begitu juga kalau mobil sudah sampai di rumah, maka ada 2 orang lagi yang menangani supaya mobil itu menjadi bagus. Gitu, dari polesnya, dari ganti kaki-kaki, dari mesin dan lain sebagainya, interior dan lain sebagainya. Nah, 2-nya ini saya dan bendahara. Nah, jadi kita di orang rumah, pasti orang rumah bendaharanya, ibu negara ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan pola seperti itu tidak pernah sekali saya mengganggu kegiatan yang ada di kampus. Jadi setiap ada informasi masuk, kalaupun ada konsumen dari Bandar Lampung, Lampung Timur, Metro ingin membeli dan minta diantar, maka 2 peluncur tim Satset Indo Mobilindo siap untuk diantar. Unit itu ke depan rumah. Jadi saya mengontrol dari jauh. Ketika mereka juga mau bayar, maka masuk transfer ke saya. Atau ketika saya ngambil unit, tim peluncur yang ke lapangan juga ya saya transfer beli ke orang tersebut yang menjual. Jadi benar-benar kita buat pola, benar-benar kita punya tim Satset yang memang tidak pernah mengganggu kegiatan kita. Alhamdulillah seperti itu, Pak Bram ya. Ya, kawan-kawan, tadi sudah dengar ya. Dari Pak Windo ini seorang dosen yang ada di Unpol Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, sekaligus pelaku usaha di sini, yaitu otomotif jual beli mobil. Kalau kamu mau jual mobil atau mau beli mobil, usah jauh-jauh, siap hubungi Pak Windo. Siap nampung juga Pak Windo. Siap nampung juga, alhamdulillah. Sekarang sudah 5-6 unit stoknya, Pak. Dari dulu 1. Ya dari dulu 1 pakai kemudian jual, 1 pakai kemudian jual. Sekarang sudah stok 5-6 mobil. Kalau di konversi 1 mobil cepet berarti lumayan juga ya. Alhamdulillah omset saya paling besar itu 1 bulan dari penjualan sekitar 53 juta. Paling besar ya. Kalau paling kecil sekitar 7 juta. Ya. Berarti tadi jauh lah penghasilan dosen ya. Iya, ya. Oh iya, benar. Karena memang awal kita akademisi. Ya, karirnya tetap akademisi, itu hanya sebatas sampingan supaya untuk orang lain juga bergerak di aktivitas itu dan bermanfaat untuk yang lain. Jadi itu benar paling banyak sih Allah ya. Siapa yang mau berniaga, benar. Berniaga di situ. Iya, benar. Bahkan rezeki itu 10 pintu rezeki, 9 pintu rezeki itu ada di niaga. Satunya baru di kantor, dosen, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman podcast Bram, ayo kita berwirausaha. Kerjaan kalian apa, tetap berwirausaha. Gitu. Terus lagi Pak Wiro, mungkin ada muda banyak anak di luar lah ya kan. Mungkin tadi kalau mau berbisnis, berwirausaha, mau jadi seorang entrepreneur, kadang-kadang malu ya. Kalau misalkan tadi, gengsi ini jualannya, bisnis usahanya, mungkin ada ya. Oke, pesan ini ya. Pesan ke teman-teman anak muda ya yang memang mau berbisnis gitu dan mulai berbisnis. Oke, jadi pesan-pesan saya ini kepada anak-anak muda yang ingin berwirausaha, kalau saya rangkum itu ada 4 ya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan dikembangkan oleh anak-anak muda yang memang ingin memulai bisnis ya. Nah, yang pertama itu adalah komitmen ya, Bram. Kenapa harus komitmen? Karena setiap orang berusaha mesti komitmen. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi dasar kuatnya dia akan berwirausaha. Kalau dia tidak komitmen, belum lama kok ngeluh, belum dagangannya belum laku kok ngeluh, maka dia nanti pasti akan putus asa dan selesai usaha itu. Itu komitmen kan. Kemudian yang kedua konsisten. Nah, konsisten itu apa? Konsisten dari marketingnya. Jangan dikit-dikit ketika baru 1 bulan kok dagangannya nggak laku, kemudian terus tidak ada yang bertanya, bulan kedua sudah tutup. Nah, ini namanya nggak konsisten. Padahal buatlah konsistensi kita sehingga orang itu di benaknya, di pikirannya bahwa kita itu berniaga.
misalnya Bram jual sepatu misalnya, buat story terus terkait dengan sepatu, tampilkan terus. Nanti kan orang akan melihat story kita. Mungkin hari ini belum, besok dia ngecek lagi, kita buat lagi, dilihatnya belum. Itu lagi, sehingga suatu saat mereka pun ketika mau mencari barang itu minimal mereka bertanya dengan kita, ini bagus nggak modelnya, berapa harganya, kalau bonusnya mereka beli sama kita, kan gitu ya. Jadi seperti itu konsisten. Jual mobil juga begitu, atau jual handphone juga begitu. Kita buat story saja, baik di WA maupun di Instagram maupun di Facebook atau media sosial lainnya, sehingga kekonsistensian kita ini menimbulkan pengaruh dari di pikiran konsumen atau pikiran orang lain yang berteman dengan kita. Kita ini menjual produk sesuatu, sehingga ketika mereka mencari apa, nanti akan bertanya pada kita, bonusnya mereka beli sama kita. Dan itu pengalaman bagi saya. Jadi konsistensinya kalau saya sih merangkumnya itu 3 bulan pertama. Ya, kalau 1 bulan itu dia konsisten tetap belum ada yang bertanya, maka kita tunggu 2 bulan. Nah, kalau sudah sampai 3 bulan, insya Allah berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman, 70% pasti di benak orang akan muncul bahwa Window jualan mobil. Secara langsung tertanam. Bram jualan motor, misalnya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu berani mengambil resiko. Ya, berani mengambil resiko. Teman-teman podcast Bram, berani mengambil resiko itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di zaman informasi terbuka, kalau kita tidak berani, kalau kata anak sekarang tuh, kalau kita tidak sukses, ya, maka kesempatan besar, peluang besar kita berwirausaha itu akan hilang dengan begitunya. Contoh, sekarang kalau melihat kita di pasar-pasar, ya, di pasar-pasar itu sekarang orang sudah tidak zaman lagi ke pasar, ya. Lihat saja pasar Kota Bumi, pada sepi semua di Bosnia lalu, ya, sepi, nggak ada yang berkunjung. Kenapa? Karena orang sudah beralih ke e-commerce, ya, pasarnya elektronik. Di mana? Di TikTok, di mana? Di Instagram, di WA, di Shopee. Nah, mengambil resiko maksudnya apa? Nah, kita mengambil resiko maksudnya adalah kita berani membeli dan berjualan di situ. Ya, membeli dan berjualan di situ. Misal, tidak ada lagi yang bisa membohongi kita bahwa harga HP ini 5 juta. Kenapa? Karena kita tahu harganya sudah terbuka lebar, transparan di Google. Tinggal dicari saja. Jadi kita tidak bisa membohongi konsumen bahwa harga Poco ini 5 juta. Tidak seperti dulu, kan? Nah, artinya ketika kita melihat dari marketplace yang jualnya itu di bawah harga pasaran yang bisa kita cuan lagi, meskipun kita tidak kenal dengan orang itu, Bram, tapi kita punya keyakinan bahwa dia tidak akan menipu kita. Makanya kita berani mengambil resiko. Saya seperti itu. Jadi saya transfer saja walaupun tidak melihat orangnya, tapi tetap ya kita pelajari terkait tokonya, deskripsi. Nah, kalau tidak seperti itu kita akan ketinggalan. Jadi harus berani mengambil resiko. Itu ya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat adalah menerima hasil. Ya, itu menerima hasil. Jadi kalau komitmen, konsistensinya ada, kemudian berani mengambil resiko, insya Allah hasilnya akan manis. Gitu, Bang. Siap. Oke. Sudah mau berbagi ya. Share seperti itu di Brantigma Podcast. Kali saya ucapkan terima kasih. Sudah mau datang di Brantigma Podcast. Nanti kita sambung lagi ya. Saya masih banyak nih sampai kurang seperti itu. Mungkin ada part 1, part 2 nanti ya. Part 1, part 2, part 3. Terus kita mungkin nanti kita langsung bisa lah ya ke lokasi ya. Siap. Apa ya? Seperti itu yang ini. Jadi kawan-kawan, depan kita akan undang-undang lagi para dosen-dosen UNPO yang di CVC yang berwirausaha atau entrepreneur seperti itu. Salam kepastian hukum, manfaat dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.